welcome back to Rebeltopia. Jadi di Rapcast kali ini, jadi I made my own podcast. The name is Rapcast, Rebeltopia Podcast. Oh nice. So, jadi gue hari ini ngobrol-ngobrol sama Bro Joshua. Ternyata, jadi awalnya dulu gue liat Instagram lu, gue pikir di luar bro. Karena kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa nonton dulu episode sebelumnya. Karena ini di atas genteng gitu ya, di atas yang paling atasnya ya. Kalau di Inggris kita bilang attic namanya ya. ya. Karena orang Indonesia tuh rumahnya jarang banget nih ada kayak gini nih bro. Iya. Oke, ini orang bule. Terus kandang sebenarnya kandang-kandang orang Indonesia biasa nggak kayak gini bro. Simpel banget ya. Simple Ya, karena gue ini fix, ini orang bule yang tinggal di luar negeri. Makanya waktu gue DM lo, gue ngajak kita video call karena ya gue pikir lo di luar negeri kan. Iya. Ya gue pikir di luar negeri, ternyata lo di Indo ya, di Indonesia gitu. Gue bener-bener amazed banget. Ternyata lo keep juga dengan display yang kayak bener-bener asli kayak di luar. alam ya, di luar ya. Bener. Jadi dengan kandang kayu, dengan lampu, dengan hiding cave, tempat minum, batang-batangan, daun-daunan, everything. Semuanya. Oke, ini baru ada 3 kandang ya bro ya? Baru ada 3. 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah kenapa lu pilih ular lokal bro, ular Indonesia? Sebenarnya sih kalau ular lokal menurut saya itu buat saya sih paling keren ya. Yang pertama pattern style mereka, karakter mereka bagus. Untuk makan mereka juga nggak susah gitu kan. Ada sih ular yang susah makan, mogok makan ya, tapi biasanya itu gara-gara masalah kandangnya gitu kan. Kalau kita tahu kandangnya atau rawat kandang yang benar, biasanya nggak pernah mogok makan gitu kan. Kenapa saya pilih jali atau koros dulu ya, ular sawah atau ular jali dulu, itu karena mereka adalah salah satu rat snake yang katanya bagus buat pemula ya. Bagus buat pemula gitu. Jadi saya mulai sama ular sawah dulu. Soalnya ular sawah itu saya lihat nggak terlalu besar. Kalau saya digigit, saya merasa mungkin oke. Tapi sebelum saya beli, saya sudah siap diri. Saya mau pelihara ular, saya pasti digigit gitu. Saya lihat banyak orang online bilang kayak saya nggak mau pegang ular saya lagi soalnya saya digigit. Ya namanya juga ular gitu kan. Predator ya. Iya, dia cuma punya mulut, dia nggak punya tangan buat teplok gitu. Gitu kan. Iya, jadi saya pilih ular Indonesia soalnya Indonesia itu salah satu negara yang punya biodiversity paling tinggi juga. Jadi biodiversity itu dalam mamalia, dalam animals sama tanaman juga kita itu paling banyak spesies gitu kan. Jadi saya lihat opsinya buat ular di Indonesia juga banyak gitu kan. Dan saya juga baru aja saya belajar gitu. Indonesia itu punya taipan, ular taipan ya. Kalau nggak salah saya nonton si Panji pernah samperin teman dia. Tapi sebelum itu saya sudah tahu gitu. Dan itu tinggal di Papua New Guinea. Dan taipan salah satu ular paling venomous di dunia kan. Iya. Tapi ada di Indonesia gitu kan, iya. Mungkin gini bro ya, kalau gue simpulin mungkin lu dari UK, dari Inggris udah sering lihat konsep, udah sering banget kali ya. Konsep bawa pada semuanya, tapi lu jarang banget lihat ular Indonesia di sana. Ya kalau di luar negeri kita bilang ular Indonesia itu eksotik, kayak rare gitu. Biasanya kalau kita mau beli ular Indonesia, contohnya ular Indonesia di luar negeri, kita booking dulu. Sampai serebutan itu berarti? Sampai serebutan itu. Cepat dia dapat. Iya, dan biasanya yang dapat paling banyak itu breedersnya. Iya. Karena di sana berarti ular-ular kayak gini tuh di luar tuh bener-bener dihargain mahal banget, dipelihara dengan baik bro ya. Iya, itu sebenarnya sih banyak orang nggak tahu ya. Tapi kalau ular koros itu dia sebenarnya sih arboreal menurut saya. Iya. Jadi kandang dia sebenarnya sih seharusnya nggak kayak gini. Seharusnya lebih tinggi lagi. Karena mungkin bisa juga kita berdiriin gitu ya. Bisa. Iya kan? Saya bikin lagi aja, nggak terlalu mahal ya. Oke. Tapi gini bro, ular kayak gini kan harganya paling 200.000, 300.000. Kan kandang kayak gini bisa jutaan bro. Bisa, iya. Setupnya semua juga udah lebih. Kita dari mahalan harga kandangnya daripada harga ularnya, ya kan? Iya.
Makanya kenapa orang Indo mungkin piaranya di kotak, kasih koran, karena more cheaper daripada ulernya ya. Ya kan? Benar. Ya, jadi benar-benar kalau dalam piara ular ini yang mahal ini tuh mahal kandangnya ya. Kandangnya, iya. Rumahnya. Jadi kayak ini misalnya ular ini harganya 300.000, 400.000. Tapi kandang ini lu bikin berapa? Beli berapa? Yang ini saya beli kalau nggak salah 500-an. 500.000. Iya. Dan ini cuma 70 kali 60. Kecil ya. Kecil Kalau ini banget. beli juga. Ini saya bikin, soalnya saya butuh kandang lebih besar gitu. DIY ya. DIY, jadi saya bikin. Emang ini yang pertama saya bikin mahal, soalnya saya butuh beli alat, skrup, bornya, saw-nya gitu kan. Jadi emang ini paling mahal saya bikin. Karena harus beli alat-alatnya dulu ya. Iya, ini saya keluarin mungkin 800.000. Padahal kalau saya beli ini yang udah jadi itu bisa 1,2, 1,4 gitu. Jadi harganya turun dan banyak orang bilang kayak bule kaya emang dia bisa beli langsung gitu. Enggak juga, saya walaupun kulit saya putih dompetnya Indonesia coy gitu kan. Gila. Ini belinya juga dicicil-cicil one by one. Saya ya one by one. Awalnya saya beli papannya dulu, habis saya beli papan saya potong. Saya beli bor, saya beli skrup, saya skrup. Ya jadi pelan-pelan ya, jadi over time gitu saya bikin gitu. Jadi buat bikin kandang ini saya bikin sebulan. Jadi nggak ada yang instan ya? Nggak ada yang instan. Dan sebelum saya bikin kandang ini ularnya belum ada. Jadi kalau jali ini dioper ke saya pas kandangnya belum ready, I won't buy it gitu. Jadi bener-bener di setup dulu kandangnya baru beli binatang. Iya, benar-benar. Kalau ini saya bikin juga. Ini saya bikin juga. Ini saya bikinnya budget banget. Gue tebak dulu ya. Saya kasih apa? Ya, coba. 500.000. Enggak. Di bawah. Di bawah. 400.000. Di bawah. Berapa tuh? Ini kalau kita nggak include skrup sama dalamannya substrat kayu gitu ya. Just the wood and the kaca. Saya bayar sekitar 250. Sebenarnya sih ini rak buku bro. Rak buku saya dijadiin kandang gitu. Dan saya keluarin cuman ya 250.000 sampai 270 doang gitu. Ya untuk kandang sekeren gini ya, berarti nggak perlu mahal ya kalau DIY ya, kalau mau bikin sendiri ya. Iya, semua orang bisa bikin sendiri. Atau saya lihat kalau kontainer kadang-kadang bisa kok lebih mahal bro, lebih mahal daripada ini. Ini bisa 300.000, ini cuma 200.000, 50.000 ya. 300.000 lah ya. Let's say 300.000 lah ya. Dapat kandang sekeren gini ya. Untuk isi-isinya ya ini kayu-kayunya bisa 200.000-an lagi. Bisa, bisa. Ya. Ini kayu saya ambil dari Bandung. Jadi kayunya import. Kayunya import lah. Kalau substrat daun-daun saya ambil di jalan. Kan banyak orang suka sapu daun. Jadi saya ambil, saya siram air panas, saya diamin dulu biar bersih, nggak ada kotoran. Saya keringin, saya isi daun. Terus water dish kan gampang gitu. Tanamannya saya beli potos itu 3.000 per ini. Bukan per batang ya, per pot gitu, 3.000 doang gitu. Iya. Berarti sebenarnya kalau gue mau bikin kayak gini terus gue cari di taman-taman, di jalan-jalan, kayu-kayuan, daun-daunan, sebenarnya it's really fine. Yes, it's okay. Kalau kita bersihin benar-benar steril bro ya. Iya benar. Biar bakterinya nggak ada, karena kalau masih ada bakterinya bisa ngefek juga ke ular kita, bisa sakit. Bisa. Dan saya lihat itu ya kita harus pikir ya, kalau kita bikin kandang gede ya. Contoh buat ular sangka ya. Kalau bisa lebih baik kita itu ambil dari pantai. Tahu kan driftwood yang gede biasanya ada, ambil dari pantai. Kenapa? Itu sebenarnya sih udah bersih. Menurut saya ya udah bersih. Iya, udah bersih. Tapi kalau kita ambil potongan pohon, lebih baik dibersihin dulu. Dan menurut saya jangan pakai potongan yang fresh gitu, biar kering dulu gitu. Dan kalau nggak bisa masukin ke dalam pot yang gede, soalnya kayunya kan suka gede gitu, ya disiram aja terus-terusan ya. Terus habis itu saya pakai ini, Reptile disinfectant. Ya. Anyway
anyway bro, ini kan ular lokal. Iya. Is it all captive bred or wild caught? Kalau ini dua-duanya wild caught. Wild caught. Kalau ini menurut saya kalau ini dua-duanya captive bred. Kalau ini menurut saya wild caught. Okay. Which you prefer? I prefer captive bred. Captive bred. But more expensive, lebih mahal. Lebih mahal. Yes, saya dapat ini di lelang sih. Jadi dan dapat bonus. Jadi buat saya sih nggak rugi. Tapi lebih mahal nggak apa-apa. Kenapa tuh? Kenapa lu nggak beli ular yang tangkap alam aja? Karena kan ini ular Indonesia di alam banyak tuh. Kenapa lu nggak milih buat cek? Oke, saya bisa kasih contoh. Itu saya ada teman di luar negeri. Dia punya koleksi, dia punya 200 lebih ular ya. Banyak banget pakai rack system. Terus dia dapat ular satu, walaupun dia udah quarantine, dia habis quarantine dia masuk koleksi dia, semua ular dia kena penyakit. Gara-gara satu ular itu walaupun gara-gara satu ular itu, iya. Dan dari populasi 200 kayaknya sih dia sisa itu 70. Bener-bener setengahnya bro. Setengahnya, iya. Jadi mereka itu mati gitu kan. Jadi itu kenapa lu pilih si iya. Dan biasanya kalau saya pegang dia, kalau saya pegang dia duluan, saya pakai Repticlean dulu, bersih tangan, baru saya pegang yang lain. Gitu. Iya. Jadi kita benar-benar jaga kebersihan lah supaya ular ini nggak ini ya. Iya. Karena wild caught takutnya ada penyakit. Iya. Terus juga kalau wild caught menurut gua ngurangin habitat di alam aslinya bro. Benar bro, benar. Jadi nanti saya pengen beli beberapa betina buat kawinin. Mungkin nanti kalau kamu mau ikut kita bisa saya ada satu orang di Instagram, ternyata banyak orang di Instagram, orang Indonesia juga ajak saya ke kampung mereka. Dia kasih lihat kalau alam dia itu banyak banget. Nanti kita herping di sana. Iya, kita bisa herping, kita juga bisa konservasi release program gitu. Jadi kita bisa ngomongin itu juga. Karena rata-rata kan orang sini ya, dia pelihara yang wild caught. Biasanya selalu wild caught, dan kadang-kadang kita nggak ada opsi lain. Soalnya contoh Pithias carinata, captive bred Pithias carinata jarang saya lihat, dan kalau ada udah dijual gitu kan, udah di booking gitu. Jadi kadang-kadang mau nggak mau kita harus wild caught. Tapi kalau kita mau ambil wild caught, walaupun itu nggak bagus buat alam ya, tapi kalau kita bisa nanti masa depannya breeding, kita balikin lagi dan kita benefit ya. Tapi kalau emang cuma mau keep, advice saya itu adalah bawa ke dokter hewan spesialis reptil. Buat mastiin kalau dia benar-benar fresh sehat, iya, nggak bawa penyakit. Bener. Karena ini dia juga, for information, reptil itu bawa penyakit buat manusia, namanya ada salmonella. Itu kayak bakteri yang bisa kena ke kita kalau reptilnya kotor gitu. Benar. Itu jadi harus benar-benar dijaga, karena siapa nih mau kena penyakit, nggak ada bro ya. Benar. Gitu. Sama menurut gua nih keren banget sih, lu bener-bener appreciated banget karena lu keep ular Indo dengan setup yang bagus ya. Karena orang-orang Indonesia nih ya, kayak gua juga baru tahu nih ternyata ular kayak gini bisa di setup dengan keren banget kayak ular-ular luar bro. Karena bisa. orang sini kan, orang Indo kayak gua juga lebih tertarik pelihara ular luar karena gua nggak pernah lihat ular luar ada di sini. Kalau lu mungkin dari sana lu lihat nggak pernah lihat ular ini, kebalik gitu bro ya. Kebalik. Dan kalau kita keep di box nggak bisa lihat dong, harus buka boxnya gitu kan. Kayak temen lu yang ularnya ada 200, itu kan nggak mungkin 200 Itu beda cerita, itu berarti harus punya rack system gitu kan. Dan itu buat heavy breeding kan. Bukan buat display, kalau lu lebih buat display enak dilihat. Tapi saya lihat di Indonesia rack system kita juga kurang di sini. Nggak kayak Amrik, kayak apa namanya brand di Amrik tuh. Bukan Nerd yang bikin rack system. Zoomed bukan Zoomed, ada satu lagi saya lupa. Repti. Ya pokoknya ada rack system lah di sana. Mereka variasinya banyak. Jadi mereka punya rack system buat sangka. Bayangin ya, sangka ya. Jadi sangka itu kan gede. Jadi rack system mereka gede. Kalau kotak yang paling besar saya ketemu segede itu yang belakang. Mungkin nanti kedepannya mungkin 2 years more bakal ada brand-brand baru yang lebih gede
ide lagi yang bisa Bener. nolong kita, siapa tahu. Atau siapa tahu Reptiltopia sama Indo Reptile Keeper Bisa, bisa, kita bikin. iya bisa, iya. Bisa. Sebenarnya sih kita bisa apa aja di sini kan, kita Iya, tahu kan. kita Soalnya eksekusi nih. salah satu masalah di Indonesia banyak orang itu nggak punya tempat buat Kalau saya kan, alhamdulillah, amin, saya lucky banget bisa punya tempat ini. Ini sebenarnya sih tempat ini punya ade dari istri saya kamar ini, tapi karena dia nggak tinggal di sini, saya ambil kamarnya. Iya, terus pas dia mau pindah ke sini, saya bilang sorry nggak bisa, udah ada ular. Oke. Iya. Inspiring story, jadi banyak banget yang gue pelajarin dari dulu, bro. Bro, so much. thank you so much for coming, bro. Jadi benar-benar ternyata ular Indonesia harus diapresiasi, Andre. Thank you so much. Kalau kalian mau penasaran lagi tentang ular-ular lokal milik Bro Joshua, bisa ke channelnya di Indo Reptile Keeper. Oke, Iya. see you guys in next video. Dadah. Whee!